Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani, DJP Angkatan 10 Kabupaten Natuna. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di SDN 04 Cimaga Selatan, Kabupaten Natuna. Selamat menyaksikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan pada siang hari ini, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Hamdani SPD, JGP Angkatan 10 Kabupaten Natuna tahun 2024. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu serta Bapak Ibu dan guru. Selanjutnya kita langsung mendengarkan pengarahan dan sebutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hamdani selaku calon guru penggerak Angkatan 10 yang saya hormati, Bapak Ibu Majelis Guru SDN 04 Cimaga Selatan yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh calon guru penggerak yaitu Pak Hamdani. Jadi untuk itu Bapak Ibu guru nanti kita sama-sama mendengarkan apa yang beliau dapatkan dari kegiatan ini dan mungkin akan berdampak positif bagi sekolah kita. Alhamdulillah, ya Bapak Ibu, nanti mari kita sama-sama dengarkan ya sisi positif ya dari budaya positif itu sendiri ya banyak. Nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Hamdani SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 10. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahannya kepada kita semua.
Selanjutnya kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Hamdani SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Natuna tahun 2024 dalam hal tentang diseminasi budaya positif. Kepada Pak Hamdani kami silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Selatan, kemudian Bapak Ibu Guru yang pada hari ini hadir untuk kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu pengibasan dari program guru penggerak kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Puji dan syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Selanjutnya salam dan salam tak lupa kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita mendapat syafaat beliau kita nanti. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih izin berdiri Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu Guru, hari ini kami selaku calon guru penggerak akan mengimbas apa yang kami dapat di guru penggerak itu diimbas kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah dan di komunitas. Nah hari ini tema itu diseminasi budaya positif. Salam Bapak Ibu, salam guru hebat. Kami yaitu tadi diseminasi itu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, konsep inti dari budaya positif itu yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, teori, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, kita mengenal kata paradigma, sering kita ucapkan. Nah, jadi pertanyaan kepada kita, apa sih paradigma? Paradigma ini bisa kita sebut dengan cara berpikir atau cara pandang. Nah, ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Maksudnya diferensiasi itu kita mengajar, kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Apa kebutuhan? Mungkin anak ini beda-beda. Ada yang pemahamannya sedang, ada yang rendah, bahkan ada yang tinggi. Ini kita mengajarnya berdasarkan pemahaman dan karakteristik siswa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu mungkin melihat angka di depan, kira-kira angka berapa? Nah, ada juga yang menyebut 6, ada yang menyebut 9, tergantung cara pandang kita. 6 benar, 9 pun benar. Cara memandang, kalau kita putar ke kanan jadi kita 6, kalau kita putar ke kiri jadi angka 9. Nah, cara pandang kita ini mempengaruhi keputusan kita. Nah, untuk membangun budaya positif perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan kita dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kalau respon ini kita ubah ke pendekatan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau dulu. Kalau murid harus ikut apa yang kita sampaikan, apa yang kita perintah harus ikut. Nah, kalau sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mencoba memahami pemahaman murid itu apa yang menjadi keinginannya, apa yang ingin menjadi cita-citanya. Nah, kalau dulu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, pasti kita menilai yang buruk. Nah, sekarang semua perilaku ini memiliki tujuan. Kita yakin bahwa seseorang itu melakukan suatu tindakan pasti punya tujuan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Sekarang bagaimana kita mengontrol diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita bujuk gagal, kita menggunakan cara memaksa.
Nah sekarang kita berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau dulu model berpikir menang kalah, kalau sekarang berpikir menang. Kemudian untuk paradigma stimulus respon ini, orang yang pertama atau orang yang mempopulerkan itu Stephen R. Covey. Beliau ini pemikir merubah paradigma baru. Beliau mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita memperbaiki cara-cara pertama kita, maka kita perlu mengubah keacuan kita. Jadi pola pikir di awal yang perlu kita ubah. Nah, kemudian disiplin positif dalam budaya kita mengenal kata disiplin atau sehari-hari kita mengenal kata disiplin. Nah, orang memandang disiplin itu suatu kepatuhan yang cenderung dihubungkan dengan kata disiplin, atau kalau kita disampaikan atau dihadapkan disiplin pasti merasa ketidaknyamanan. Disiplin juga merupakan suatu pendekatan untuk kita sadar, kemudian bertanggung jawab, menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menuntun murid memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Universal ini maksudnya kebijakan yang dasar. Biasanya universal itu biasanya dikaitkan dengan keagamaan. Dan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini maksudnya motivasi dalam diri, bukan karena tekanan atau paksaan dari orang lain. Nah, ini nilai-nilainya, nilai-nilai kebaikan universal, sifat positif, ya. Kemudian nilai yang kita sepakati bersama. Contohnya seperti profil pelajar Pancasila. Sekarang ini diumumkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama beriman dan bertakwa, yaitu yang dimaksud dengan berakhlak mulia itu. Kemudian mandiri dalam sikap, mandiri dalam bertindak. Kemudian bernalar kritis, kebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ketika orang melakukan sesuatu pasti punya motivasi, punya alasan. Yang pertama itu untuk menghindari, supaya tidak dihukum. Kita ingin mengharapkan imbalan, penghargaan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini motivasi internal. Nah, yang motivasi yang kita wangi ini itu motivasi internal ini, menghargai diri sendiri. Nah, kita mengenal Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini Bapak Pendidikan. Beliau yang mempunyai gagasan yang pertama untuk merdeka belajar ini. Merdeka itu artinya yang mengatakan tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, sehingga menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Baik Bapak Ibu, kalau dulu kita sering menyukai tata tertib sekolah, kemudian tata tertib di kelas. Nah, sekarang kita berubah paradigma itu menjadi keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Bukan tidak peraturan saja. Ya, peraturan itu beda dengan keyakinan kelas. Nah, contoh. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang telah dibuat. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan dan sebagainya. Kemudian berupa pernyataan universal yang kita yakini akan nilai-nilai dasar oleh agama dan peraturan. Kemudian dibuat bentuk kalimat positif seperti yang saya tadi. Kemudian keyakinan kelas itu buat sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak, agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita berbicara tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Cara membuat kesepakatan kelas, yang pertama itu berdiskusi mengenai peraturan. Kita diskusi ini dengan siswa kita. Jadi kita tanya apa yang menjadi keinginannya, apa harapannya, kelasnya seperti apa, cara belajarnya seperti apa. Nah, setelah mendapat kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan dari siswa, nah kita tulis seperti tempel seperti gambar itu. Nah, atau yang seperti ini, nanti kita merumuskan peraturan itu menjadi
keyakinan. Kemudian anak menurut dilarang berbicara di kelas. Nanti kalimat negatif ini kita ubah, kelas nyaman dan tenang, misalnya seperti itu. Nah setelah kita buat dan kita rumuskan, kita tempel supaya anak mengingatnya. Inilah kesepakatan kelas kita. Nah ini ada kasus hukuman dan penghargaan. Seorang anak bernama Ipa kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menambah di buku pelajarannya. Bapak Ibu, tindakan Pak Senior terhadap Ipa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau kita ada hukuman, kenapa kita menyatakan hukuman atau konsekuensinya? Kalau tata tertib itu indikasinya atau kaitannya dia kepada hukuman. Nah kalau kesepakatan kelas itu konsekuensi, apa yang kita buat, yang kita jalankan. Nah ini yang kita harapkan. Nah berdasarkan kasus itu, maka kita menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba langsung suruh maju, gitu. Dihukum pada saat itu juga. Padahal anak yang dihukum tersebut malu. Kalau kita flashback ke belakang, kalau kita ingat kembali ketika kita bersekolah, siapa guru yang paling kita ingat di sekolah? Pasti kita menjawab yang kita ingat itu yang paling sering menghukum kita dan guru yang paling dekat atau baik dengan kita. Dua guru itu pasti menjadi ingatan kita sampai sekarang. Nah, gitu. Nah, kemudian kebutuhan dasar itu kebutuhan dasar manusia. Lima kebutuhan dasar: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kemudian kesenangan dan kepuasan. Bertahan hidup seperti tempat tinggal, pakaian, ini untuk bertahan hidup. Makanan, ini yang disebut dengan bertahan, itu kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang, manusia tentu perlu kasih sayang. Itu 5 posisi kontrol terhadap murid. Yang pertama, kita sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, kemudian kita sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Kamu telah melakukan kesalahan, berdiri di depan, maju, lakukan ini, ya, itu yang dimaksud dengan penghukum. Kalau merasa bersalah, kata-katanya bisa, ini kecewa dengan sikapmu. Kemudian atau kata-kata, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Atau gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya, ini yang dimaksud dengan posisi kita itu sebagai merasa anak merasa bersalah, anak merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian sebagai teman, biasanya guru-guru itu menyampaikan kata-kata, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat semua perbuatan Bapak selama ini. Kalau kita memposisikan kita sebagai pemantau, kita menanyakan kepada anak kita melakukan kesalahan, peraturannya apa? Seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Menanyakan peraturan yang telah kita buat. Yang terakhir, sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini kita menerapkannya dengan segitiga restitusi keyakinan. Ketika anak melakukan kesalahan, ini teori ini yang perlu kita terapkan di sekolah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak kita panggil, kita tanya kepada anak, berikan rasa nyaman kepada siswa. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Tahu, saya juga atau bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kemudian setelah menstabilkan, baru kita validasi tindakan yang salah. Semua kita menyampaikan, semua orang melakukan kesalahan. Kamu sudah baik, orang lain lebih daripada itu. Nah, supaya anak itu tidak memikirkan hal yang lebih negatif daripada itu. Nah, kemudian setelah kita stabilkan, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kan apa yang kamu lakukan itu salah. Nah, apa harapan-harapanmu ke depan? Seperti apa yang kamu inginkan? Seperti itu. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Amanda. Baik, Amanda. Apakah Amanda tahu kenapa Bapak panggil di sini? Tahu Pak, tadi waktu ujian saya mencontek teman sebelah dan membawa contekan Pak. Saya minta maaf.
Baik Amanda, jadi tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga. Kamu sudah baik, sudah mengakui kesalahan yang sudah kamu buat. Kamu jujur dan mau minta maaf. Bapak yakin kamu pasti punya alasan berbuat seperti itu. Kenapa kamu sampai melakukannya, nak? Karena pelajaran ilmunya begitu sulit Pak, jadi saya memutuskan untuk mencapai membuat kecil. Nah, menurutmu tindakanmu itu benar atau salah? Salah Pak, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Baik, nah untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan kalau ada ujian? Saya akan belajar lebih tekun Pak, dan bertanya kepada guru ataupun orang tua apabila saya belum paham tentang pelajaran. Nah, bagus. Bapak dengan senang hati akan membantumu belajar. Belajar lebih giat lagi ya, Amanda. Sekarang kamu boleh kembali ke kelasmu. Terima kasih Pak. Herdi, tadi Bapak mendapat laporan dari guru piket, kamu sering datang terlambat ya? Ya Pak, Nah, menurut ingatanmu sudah berapa kali kamu datang terlambat? sudah 5 kali Pak. Ya, sudah 5 kali ya. Sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Ya Pak, kesalahan. Baik, Herdi. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya untuk kedepannya seperti apa. Benar nggak? Benar Pak. Nah, jadi kita cari solusinya bersama ya. Ya Pak. Herdi sering datang terlambat pasti punya alasan kan? Ya Pak. Nah, kenapa sih Herdi sering datang terlambat? Karena bergadang Pak main game. Oh, main game. Kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tahu Pak? Ya, kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak Pak. Ya, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Ya, menurutmu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Apa pentingnya? Agar membuat saya datang tepat waktu dan menghargai waktu. Nah, betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Misalnya kita dapat menghargai orang lain, kemudian pekerjaan kita tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Ya Pak, saya sudah menyesal. Sudah sering terlambat. Saya mohon maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Iya, jadi Bapak sudah melihat sikap baik yang kamu lakukan, ini dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur cepat dan tidak bergadang lagi, biar agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Herdi, kamu sudah menemukan solusinya. Nah, Bapak akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan Herdi kembali ke kelasmu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, terakhir sebelum kita tutup ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, mudah-mudahan sekolah kita bisa menerapkan segitiga institusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian disiplin positif ini menjadi budaya di sekolah kita dan bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama, saling kolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, sehingga kita dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi bakti pada